Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul 13 Hours: The Secret Soldier of Benghazi yang dirilis pada tahun 2016. Berdasarkan kisah nyata tentang keadaan negara Libya pada tahun 2012 yang cukup mencekam setelah lengsernya diktator Muammar Gaddafi. Sebuah film yang bercerita tentang sekelompok mantan pasukan elit yang dikontrak oleh CIA, di mana mereka dikirim ke lokasi konflik untuk mempertahankan properti Amerika termasuk menjaga markas rahasia CIA di Libya. Pada tahun 2012, Amerika Serikat memiliki 294 pos diplomatik di seluruh dunia, di mana 12 pos berada di daerah yang sangat berbahaya. 2 pos diantaranya berada di Libya, yaitu di Tripoli dan Benghazi. Pasukan Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris menyerang Libya melalui udara. Saat serangan udara masih berlangsung, rakyat Libya sendiri melengserkan Muammar Gaddafi yang telah berkuasa selama 42 tahun dengan kepemimpinan yang kejam. Hal ini menandakan akhir dari penderitaan masyarakat Libya serta menjadikan Libya baru yang demokratis. Namun, di sisi lain, kematian Muammar Gaddafi menyebabkan perang antar kelompok bersenjata yang saling memperebutkan gudang-gudang senjata milik Muammar Gaddafi. Perang antar kelompok bersenjata tersebut terjadi di saat perang sipil masih berlangsung di Tripoli dan Benghazi, sehingga Benghazi menjadi salah satu daerah paling berbahaya di muka bumi. Semua kedutaan asing ditutup, kecuali pos diplomatik dan markas rahasia CIA. CIA bertugas mengawasi peredaran senjata berbahaya agar tidak sampai masuk pasar gelap internasional. Markas rahasia CIA yang ada di Benghazi dijaga oleh 6 agen mantan pasukan khusus yang diberi nama GRS. Film diawali dengan kedatangan mantan pasukan khusus Navy SEAL bernama Jack Silva yang baru mendarat di Bandara Benina di Benghazi, Libya, di mana kondisi bandara cukup mencekam yang dijaga oleh kelompok bersenjata. Jack dijemput oleh teman lamanya bernama Ron yang juga mantan pasukan khusus Navy SEAL. Jack dan Ron bertemu saat pelatihan SEAL di Coronado. Dalam perjalanan menuju markas CIA, Jack dan Ron terjebak kemacetan. Mereka dihadang kelompok bersenjata yang membawa AK dan kaliber 50. Ron mengatakan bahwa kelompok bersenjata tersebut bukanlah pasukan Syuhada 17 Februari yang bekerja sama dengan mereka, melainkan kelompok bersenjata Ansar al-Sharia. Ron mencoba menghubungi markasnya untuk meminta bantuan. Namun ketua mereka tidak mengizinkan tim Ron untuk meninggalkan markas dan mengatakan bahwa pasukan 17 Februari sudah diberitahu untuk menolong mereka. Kelompok bersenjata itu meminta Jack dan Ron keluar dari mobil untuk pemeriksaan. Namun Ron menolak. Ron mengatakan di atas mereka ada drone yang sudah melihat mereka, sehingga apabila terjadi sesuatu kepada dia dan Jack, maka rumah dan seluruh keluarga mereka akan lenyap. Mendengar hal itu, pimpinan kelompok bersenjata akhirnya melepaskan dan menyuruh Jack dan Ron untuk segera pergi dari situ. Sebenarnya Ron hanya mengarang tentang drone yang dikatakannya. Sampailah Jack dan Ron di markas rahasia CIA. Ron menumpahkan kemarahannya dengan ketua mereka karena tidak mengizinkan timnya untuk menolongnya. Namun ketua mereka mengatakan bahwa mereka semua adalah tamu yang tak diundang. Tugas GRS adalah menjauhkan CIA dari masalah, bukan untuk mencari masalah. Ron kemudian mengenalkan Jack pada anggota timnya yang lain. Ron mengatakan bahwa kali ini adalah kontrak ketiga kalinya dia bersama dengan Jack. Selanjutnya,
Ron menjelaskan tugas mereka semua, termasuk Jack, untuk 60 hari ke depan. Kemudian Jack diajak berkeliling markas oleh Tick, yang sudah berada cukup lama di markas itu. Tick mengatakan markas mereka disewa dari orang kaya Libya yang meninggalkan Benghazi setelah lengsernya Muammar Gaddafi, di mana markas itu berada tepat di samping peternakan domba yang mereka sebut sebagai tanah zombie. Terlihat anak kecil yang menyalakan roket mainan yang disuruh oleh salah satu kelompok bersenjata di sana. Saat Jack berada di tempat tidurnya, Jack teringat dengan istri dan anak-anaknya di rumah. Jack menghadap ketua mereka. Ketua mengatakan sebenarnya dia tidak butuh keberadaan Jack, karena tidak ada ancaman nyata di sana. Dengan banyak tentara di markas mereka, akan menimbulkan kesalahpahaman dengan warga setempat. Ketua mereka menambahkan ini adalah tugas terakhirnya sebelum pensiun, sehingga dia ingin semua berjalan dengan baik dan lancar. Saat JRS melakukan tugas penyamaran, salah satu kelompok bersenjata berupaya untuk mengejar mereka. Namun upaya kelompok itu gagal. Saat Jack sedang menelpon keluarganya, Jack diminta berkumpul. Mereka dihubungi oleh Glenn, agen yang berada di Tripoli, ibu kota Libya. Glenn mengatakan bahwa Duta Besar Amerika Serikat, Chris, akan datang ke Benghazi untuk bertemu dan memenangkan hati warga Libya. Namun, karena hal itu bukanlah perintah resmi dari negara, maka tidak ada pengamanan untuknya. Duta Besar hanya ditemani oleh 2 keamanan. Sehingga Glenn meminta JRS untuk menjaga dan mengawal Duta Besar selama berada di Benghazi. Keesokan harinya, JRS mendatangi Kedutaan Besar Amerika Serikat. Mereka bertemu 2 keamanan Duta Besar, yaitu Scott dan Deb, serta salah satu agen yang menghubungkan dengan pasukan 17 Februari, yaitu Alex. JRS dibawa berkeliling Kedutaan Besar dan dijelaskan bahwa kediaman Duta Besar selama di sana merupakan tempat yang aman, di mana pintu kedutaan tersebut tahan dobrakan dan ledakan, serta ada jeruji keamanan di setiap jendela. Di luar juga berjaga beberapa pasukan 17 Februari dan beberapa kamera. Jack kemudian mengatakan, biasanya kedutaan besar mempunyai standar keamanan. Namun Deb mengatakan bahwa tempat ini bukan kedutaan, hanya pos diplomatik sementara, sehingga standar keamanan normal tidak ada di sana. JRS bertemu salah satu kelompok bersenjata untuk memeriksa peredaran senjata berbahaya yang masuk pasar gelap. Awalnya keadaan sedikit panas dan akan terjadi bentrokan senjata. Namun Tanton memberikan sebuah isyarat tangan kepada ketua kelompok itu, yang membuat ketua kelompok itu mengerti dan mengarahkan anak buahnya untuk menahan senjata. JRS mengawal duta besar yang melakukan pertemuan dengan warga Libya. Duta besar mengatakan bahwa orang-orang Amerika yang berada di sana akan membantu warga setempat untuk membentuk Libya yang merdeka, demokratis, dan sejahtera. Setelah selesai acara, Scott memperkenalkan Ron, Jack, dan Tick dengan Sean, seorang IT di kedutaan tersebut. JRS kembali ke markas dan mendapati surat peringatan bahwa kemungkinan fasilitas dan warga Amerika di sana akan diserang minggu depan. Semua beraktivitas seperti biasanya. Duta besar yang sedang membuat tulisan tentang Benghazi seketika merasa diawasi dengan tingkah penjaga yang sudah 2 kali mengambil foto komplek kedutaan. Dan beberapa orang yang tidak diketahui bertingkah cukup mencurigakan. Sampai dengan menjelang senja, kondisi masih berjalan baik. JRS menghubungi keluarga masing-masing untuk mengabarkan bahwa mereka akan segera pulang.
Dari pembicaraan itu, Jack juga baru mengetahui bahwa istrinya sedang hamil. Menjelang malam hari, musuh berkumpul dengan jumlah yang cukup banyak. Mereka mulai mendatangi dan menyerbu kantor kedutaan. Melihat hal itu, keamanan langsung berlari untuk mengamankan duta besar dengan menyuruhnya menggunakan rompi anti peluru dan masuk ke ruang berpengamanan. Sementara itu, keamanan lainnya mencoba menahan dan menghubungi JRS untuk meminta pertolongan. Baby 40 Tango's coming through the Charlie 1 gate. Di saat JRS bersiap untuk berangkat, ketua mereka melarang dengan mengatakan itu bukan kewenangan mereka. Cukup pasukan 17 Februari yang akan menolong duta besar. Alex menghubungi kedutaan besar Amerika di Tripoli untuk meminta pertolongan karena jumlah musuh cukup banyak. Musuh sudah berada tepat di ruangan duta besar bersembunyi. Namun, karena mereka tidak berhasil menghancurkan pintu, mereka pun mengambil solar untuk membakar kantor kedutaan tersebut. Keamanan terus mengatakan bahwa mereka perlu pertolongan segera dari JRS. Ron berkeras bahwa mereka harus berangkat untuk menolong duta besar. Jack juga mengatakan, jika gedung konsulat berhasil dikuasai oleh musuh, maka tujuan mereka selanjutnya adalah menyerang markas CIA. Tanto mengajak serta penerjemah bernama Amal untuk menghubungkan JRS dengan pasukan 17 Februari. Ron kemudian mengatakan untuk mengucapkan selamat tinggal pada kontrak mereka. Di tempat lain, kedutaan besar Amerika yang berada di Tripoli mengirim Glenn untuk membantu bentrokan di Benghazi. Di tengah perjalanan, mereka terjebak bentrok antar kelompok bersenjata, sehingga mereka memutuskan untuk keluar dari mobil dan menyusur jalan untuk menuju kedutaan besar. Di perjalanan, mereka bertemu dengan pasukan 17 Februari yang kemudian bergabung dengan mereka. Tango approaching. RPG. Musuh ternyata mempunyai senjata teknis dan menembak beberapa pasukan 17 Februari. Tik pun menghancurkan senjata teknis itu. Di saat mereka sampai di depan gerbang kedutaan besar, pasukan 17 Februari memanggil Jack dengan sebutan Kapten Amerika. Hello, Captain America. Intermezzo dulu ya teman-teman.